Oke, baik ya, kita mulai saja materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Ya. Pagi, Pak. Pagi, Iya, Pak. pagi, Pak. Oke, pertemuan hari ini ya kita akan mempelajari ya terkait dengan cara pendekatan sosial budaya ya pada masyarakat daerah 3T. Ini adalah khusus untuk petugas kesehatannya terkait dengan promosi kesehatan. Ya, sebagai petugas kesehatan ya, maka cara pendekatan sosial budaya itu memang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau masyarakat di daerah 3T kita tidak tahu ya atau belum mengetahui terkait dengan sosialnya seperti apa. Ya, oleh sebab itu, maka pendekatan sosial dan budaya dalam melakukan promosi kesehatan dengan sasaran masyarakat daerah 3T itu benar-benar harus kita ketahui. Ya, jangan sampai nanti kita sebagai petugas kesehatan akan melakukan promosi kesehatan di daerah 3T itu, sasarannya masyarakat di situ, dengan keadaan ya sosial budayanya belum diketahui, ya, tiba-tiba kita datang maka akan ditolak. Oleh sebab itu, ya pendekatan sosial dan budaya itu ya harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum melakukan promosi kesehatan. Ya, jadi harus tahu gambaran sosialnya bagaimana, budaya setempatnya seperti apa. Ingat, dalam memberikan promosi kesehatan itu, ya pendekatan itu memang harus kita kedepankan, ya, supaya promosi yang kita sampaikan, yang akan kita sampaikan pada saat pelaksanaan nanti bisa diterima oleh masyarakat setempat. Ya, apalagi sasarannya masyarakat daerah 3T. Ya, kita mengetahui keadaan masyarakat daerah 3T itu seperti apa. Ya kan, sosialnya jauh berbeda dengan yang masyarakat di kota. Budayanya juga masih kental. Ya, apalagi kalau kita petugas kesehatan langsung menembak dalam arti ibu harus mengikuti ini terkait dengan ya pelayanan kesehatannya, mereka langsung membantah. Ya, oleh sebab itu pendekatan kepada tokoh masyarakat ya maupun kepada tokoh agama ya itu harus dilakukan supaya ya tujuan dari promosi kesehatan yang akan kita sampaikan nanti bisa diterima oleh masyarakat. Walaupun ya tidak langsung 100% mereka menerima, ya dalam prosesnya itu ya memang secara perlahan-lahan ya lama-kelamaan nanti pasti mereka akan menerima. Ya apalagi sekarang ya di desa-desa terpencil ya harus terbiasa ya atau desanya itu harus bebas buang air besar sembarangan, ya kan? Jadi sekarang itu kan masih digencarkan, ya. Jadi program dari pemerintah itu harus dilaksanakan. Tantangannya itu banyak, ya. Mereka punya tempat tinggal, tetapi ya WC di tempat rumah masing-masing itu tidak ada. Kenapa? Karena kebiasaan mereka, ya sudah budaya mereka. Kalau mereka akan membuang air besar itu ke sungai, misalnya, contohnya ya atau ke hutan atau di belakang rumah, ya, gitu. Ya, itu karena budaya mereka. Jangan Anda melakukan promosi terkait dengan stop BAB, ya, BABS, langsung Anda, Bapak Ibu tolong besok jangan buang air besar sembarangan ya. Nah itu tidak bisa. Kenapa? Ada tantangan kita di situ. Contohnya toilet mereka tidak ada. Ya oleh sebab itu bagaimana cara kita supaya ya, mereka bisa berusaha melakukan ya tempat pembuangan air besar maupun air kecil ya. Oleh sebab itu ya perubahan atau cara pandang ya kepada masyarakat yang seperti itu memang harus kita kedepankan melalui pendekatan secara sosial dan budaya ya itu. Kalau ada program pemerintah ya terkait dengan adanya dana silahkan Anda membantu ya seperti saat ini ya untuk yang desa yang bebas
buang air basah sembarangan, ya. Jadi petugasnya itu bagian promosi kesehatannya itu menggali tempat pembuangan itu air besar dan air kecil, ya. Saya lihat teman saya yang bertugas di Kapuas Hulu itu ada mereka langsung turun ke lapangan, kemudian membuat galian, ya, galian, ya, tempat pembuangan air besar dan air kecil. Nah itu. Ya, jadi kita sebagai petugas kesehatan benar-benar harus terjun ke lapangan dan benar-benar melakukan, ya, cara pendekatan seperti itu. Ya, jadi bersama-sama dengan masyarakat setempat supaya mereka menerima, ya. Jadi ada ikut campur tangan oleh petugas kesehatan yang membantu masyarakat di situ. Ya, jadi mereka benar-benar terasa terbantu dengan cara pendekatan seperti itu. Nah, itu salah satu, ya. Oleh sebab itu, ya, maka pertemuan hari ini adalah terkait dengan cara pendekatan sosial budaya itu memang harus kita lakukan. Oke, selanjutnya, ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, Ya, Pak. selanjutnya adalah yang harus kita ketahui manusia dan masyarakatnya. Ya. Yang dikatakan manusia itu adalah makhluk sosial. Ya. Karena manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Ya, mungkin Anda sudah mengetahui konsep manusia itu seperti apa. Tetapi, ya, cara pendekatan sosial itu harus kita ketahui. Ya, kenapa? Manusia itu kan makhluk sosial. Terus mereka hidup berkelompok dan bermasyarakat dengan kebiasaannya mereka, ya, yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, ya, petugas kesehatan benar-benar mengetahui, ya, kehidupan sosial mereka secara berkelompok dan bermasyarakat itu seperti apa. Ya, jangan sampai Anda membawa kebiasaan Anda, ya, langsung ke kehidupan atau di tengah kelompok masyarakat, pasti Anda langsung ditolak. Ya. Jadi, ya, secara sosial memang harus kita ketahui, ya, kehidupan masyarakatnya secara berkelompok dan bermasyarakat, ya. Pak, Kemudian, ya, silakan apa? mohon maaf Pak, screen-nya tuh nggak kelihatan Pak, gelap. Nggak muncul di layar Pak. Oh ya, yang lain kelihatan nggak? Enggak, Tidak Pak. Pak, saya muter terus Pak. Mutar terus, Pak. Ya, saya Mungkin muter jaringan. terus Pak. Tadi muter terus Pak, ini udah gelap Pak, nggak ada lagi. Berarti jaringan. Nggak tahu materinya. Enggak ketengok, Pak. Ya Bang Iki, nggak ada. Oke, saya ini kan stop dulu ya. Oke, kita ulangi lagi. Nah, ini kelihatan? Masih loading Pak. Masih Udah, Pak. muter-muter. Nah, udah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, saya ulangi lagi. Manusia itu sebagai makhluk sosial, ya. Jadi mereka itu hidupnya berkelompok dan bermasyarakat. Oleh sebab itu, sebagai petugas kesehatan, ya, pendekatan sosial itu harus kita lakukan supaya kita mengetahui cara kehidupan mereka sehari-hari seperti apa dan sistem kemasyarakatan mereka itu bagaimana. Ya. Selanjutnya, ya, untuk hidup berkelompok, manusia itu perlu berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berbagai sifat, ya, yang muncul pada masyarakat itu sendiri. Itu merupakan tantangan bagi petugas kesehatan. Ya. Untuk angkatan kalian kan pernah kita melakukan, ya, terkait dengan pengabdian masyarakat dengan sasarannya anak sekolah dasar. Ya kan? Cara berinteraksinya itu seperti apa? Anda kan sudah mengetahui, itu masih anak SD ya.
Jadi sasarannya kemarin waktu kita melakukan pengabdian itu ya terkait dengan cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, ya sasarannya anak SD, begitu kan? Ya dengan ya tingkah lakunya yang itu ya berbagai macam ya yang kita temui, ya oleh sebab itu pendekatan yang kita lakukan juga harus bermacam-macam, begitu kan? Ya, ada yang tidak mengikuti yang kita sampaikan, ya. Jadi cara-cara seperti itu memang harus kita kuasai supaya nanti dalam melakukan promosi kesehatan, ya kita mengetahui sifat-sifat seperti itu, ya. Kemudian, ya dalam berinteraksi dengan yang lain, ya, secara individu maupun secara kelompok manusia itu membentuk suatu kesepakatan, ya. Jadi ya dalam kehidupan masyarakat memang seperti itu. Ya, apalagi ya terkait dengan sosial budaya, ya mereka juga akan ya melakukan hal-hal secara berkesepakatan untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Ya, di desa seperti itu. Ya, apalagi di masyarakat khususnya di daerah 3T. Ya. Jadi mereka ya benar-benar melakukan ya secara bersama-sama dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah ini merupakan tantangan kita dalam melakukan promosi kesehatan. Ya. Jadi kita harus ya mengetahui hal-hal seperti itu supaya dari tujuan penyampaian materi kita terkait dengan promosi kesehatan itu ya benar-benar dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat. Nah itu ya. Ya. Kemudian ya, batasan masyarakat ya. Nah, untuk batasan masyarakat yang harus kita ketahui itu adalah masyarakat itu sebagai makhluk sosial, mereka itu terikat oleh suatu sistem yang dinamakan dengan adat istiadat ya atau peraturan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis. Di dalam masyarakat, khususnya daerah pedesaan, adat istiadat ini sangat kental sekali. Ya, apalagi mereka mencari pelayanan kesehatan atau melakukan pengobatan kesehatan itu tidak langsung ke pelayanan kesehatan, tetapi ya dengan kebiasaan atau adat istiadat yang mereka tekuni, ya mereka melakukan terlebih dulu secara ya kebudayaan dulu melakukan pengobatan kepada orang yang menderita ya kesakitan. Nah itu, ya itu adalah adat istiadat yang mereka ya tekuni selama dalam kehidupan ya bermasyarakat khususnya pada masyarakat daerah 3T ya. Kemudian ya masyarakat ini juga ya terdiri dari kelompok ya, kemudian kelompok yang paling besar, kemudian ada kelompok yang kecil dan ada sistem kekeluargaan ya. Misalnya kalau kelompok yang besar itu maka dalam satu desa maka mereka terdiri dari beberapa ya usia, beberapa jenis kelamin. Ya, itu kelompok besar. Kalau kelompok kecil mereka hanya pada satuan saja, misalnya kelompok remaja ya. Itu atau kelompok-kelompok ya ibu-ibu pengajian, itu kan kelompok kecil ya. Kemudian kelompok bermain pada anak-anak ya seusia sekolah, misalnya sekolah dasar itu kelompok kecil. Ya di dalam desa ya, gitu. Kemudian ada yang lebih kecil lagi yaitu kelompok di dalam keluarga ya. Dalam keluarga ada bapak, ibu, anak, kakek, nenek. Nah, itu kan lebih kecil dari kelompok-kelompok. Nah, itu adalah merupakan masyarakat ya yang terdiri dari kelompok besar, kelompok kecil dan keluarga itu. Ya. Ini terkait dengan batasan masyarakat. Ya. Kemudian, ya, untuk kepentingan penelitian dan analisis sosial, ya, masyarakat ini berkelompok berdasarkan batasan. Yang pertama, ya, secara administrasi pemerintahan. Ya, maka ada provinsi, kemudian ada kabupaten, kemudian ada kecamatan, kemudian ada desa, dan
yang paling kecil ada dusun. Nah, ini adalah sistem administrasi pemerintahan, ya. Kemudian berdasarkan batasan secara geografis, ya. Jadi ada yang tinggal di daerah pegunungan, ya. Kemudian ada yang tinggal di daerah pantai dan seterusnya. Nah, ini ya batasan masyarakat secara geografis. Kemudian kita melihat ya batasan masyarakat ya berkaitan dengan karakteristik tertentu. Misalnya kita melihat karakter pada masyarakat perkotaan. Ya. Kemudian kita melihat karakter masyarakat pedesaan. Ya. Kemudian kita melihat masyarakat tradisional. Yang tantangan kita dalam melakukan promosi kesehatan itu adalah pada masyarakat tradisional. Ya. Kalau masyarakat tradisional itu atau masyarakat yang terpencil, ya mereka tidak mau menerima orang-orang yang dari luar, dari perkotaan tidak mau. Ya, kecuali ya seizin dari tokoh masyarakat setempat, itu pun dibatasi. Ya, misalnya kita melakukan ya promosi kesehatan pada masyarakat yang tradisional sebanyak 50 orang. Dengan sebanyak itu maka kita akan ditolak oleh masyarakat itu. Ya. Tetapi dengan pendekatan sosial budaya ya, yang boleh masuk itu ke dalam masyarakat tradisional itu sebanyak 5 orang. Maka ya 5 orang itu saja yang bisa melakukan promosi kesehatan. Maka itu adalah sebagai atau disebut dengan batasan masyarakat dalam tradisional. Nah itu. Ya. Walaupun ya pada saat ini zaman yang sudah modern, tetapi masih ada masyarakat yang tradisional seperti itu. Ya. Kita dianggap sebagai orang asing. Ya. Jadi mereka itu penasaran, maka ya kita akan memasuki wilayah mereka yang secara tradisional itu ya, oleh tokoh masyarakat, tokoh adat setempat itu dibatasi. Ya, tuh. Jadi hal-hal ini juga harus kita perhatikan terkait dengan melakukan promosi kesehatan pada batasan masyarakat. Nah itu, ya. Oke, kemudian ya kita akan melihat lagi terkait dengan ciri-ciri masyarakat. Ya. Ciri-ciri masyarakat itu ya adanya sejumlah orang, ya. Kemudian dia tinggal dalam suatu wilayah atau daerah tertentu, ya. Kalau kita belajar terkait dengan daerah 3T, maka dia tinggal di daerah 3T, ya. Kemudian kehidupannya itu adanya berinteraksi ya dengan masyarakatnya di situ ya yang tinggal dalam satu wilayah itu. Kemudian ada sistem hubungan atau interaksi yang melekat pada diri mereka di situ dalam berkehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian saling terikat atas kepentingan bersama. Ya, kalau ciri-ciri masyarakat ya seperti itu. Ya. Kemudian mereka mempunyai tujuan secara bersama, ya. Kemudian juga mereka mempunyai persamaan secara solidaritas, ya sangat solid sekali masyarakat, ya. Itu ciri-ciri masyarakat, ya. Kemudian mereka juga saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, ya. Dan ya mereka biasanya membentuk norma dan kebudayaan secara bersama-sama, ya. Jadi ini adalah ciri-ciri masyarakat, ya, yang ada dalam masyarakat itu. Ya. Oke, kita lanjut ya terkait dengan interaksi sosial. Untuk interaksi sosial itu sendiri, ya umumnya adalah proses dalam sosial atau dalam bermasyarakat. Ya. Interaksi sosial ini akan terjadi ya diperlunya dengan dua syarat. Yang pertama adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kalau adanya kontak sosial atau sosial kontak, maka adanya
orang per orang dengan orang per orang yang lainnya. Ya, jadi antara orang per orang dengan orang yang lainnya saling melakukan kontak sosial. Kemudian antara orang perorangan dengan kelompok. Ya, mereka juga akan melakukan interaksi sosial. Dan adanya kontak sosial antara kelompok dengan kelompok. Nah, ini ya terkait dengan adanya kontak sosial ya terkait dengan ya interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu. Ya. Selain itu, ya, mereka juga melakukan komunikasi dengan bahasa mereka sendiri. Ya, kalau di daerah pedalaman ataupun di daerah 3T itu, ya, mereka ya sebagian tidak bisa berbahasa Indonesia yang benar, tetapi menggunakan bahasa daerah masing-masing. Ya. Nah, ini juga sebagai tantangan petugas kesehatan dalam melakukan promosi kesehatan. Ya, apalagi masyarakat yang tujuan kita itu rata-rata 100% tidak bisa dan tidak mengerti bahasa Indonesia. Kemudian petugas kesehatannya itu tidak bisa berbahasa daerah yang menjadi sasaran. Nah, ini kan tantangan ataupun masalah. Ya. Oleh sebab itu, ya, kita akan membawa orang yang mengetahui atau bisa berbahasa di daerah tersebut. Ya, sebagai media komunikasi kita kepada masyarakat itu. Nah, ini juga ya sebagai proses interaksi sosial dengan masyarakat di daerah 3T itu ya. Jadi adanya komunikasi, adanya kontak sosial. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita akan melihat bentuk-bentuk interaksi sosial itu seperti apa. Ya. Kita akan melihat yang pertama menurut Surjono Sukanto, ya, bentuk-bentuk interaksi sosial itu adanya kerjasama, ya, atau cooperation, ya. Nah, ini adalah terkait dengan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian adanya persaingan, kompetisi, ya. Kemudian adanya pertikaian, konflik. Ya, jangan ke di masyarakat 3T, ya. Anda juga ada konflik, ya, baik di dalam ya perkuliahan, ya, maupun dalam ya kehidupan bermasyarakat. Ya. Ada, ya. Kemudian ya menurut Kim Baliung ya adanya oposisi ya di dalam bentuk interaksi juga adanya oposisi ya kemudian adanya kerjasama ya ini adalah menurut Kim Baliung ya jadi ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adanya kerjasama kemudian adanya persaingan, kemudian adanya pertikaian, ya, kemudian adanya oposisi, ya, kemudian adanya kerjasama, ya. Jadi, ya, hal-hal ini adalah bentuk dari interaksi sosial. Kemudian, ya, kita juga harus mengetahui norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi norma-norma sosial ini adalah sebagai cara yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Namun kalau tidak dilakukan maka ada sanksinya. Ya. Ini terkait dengan norma-norma sosial. Kemudian, ya, ada kebiasaan, ya, terkait dengan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi mempunyai sanksi yang secara bersama-sama. Ya, contoh norma, ya, yang dilakukan oleh masyarakat setempat bahwa tidak boleh keluar rumah pada jam 6 malam. Ya, jam 6 sore itu ya kan mau menjelang malam ya.
itu tidak boleh keluar rumah. Maka Anda sudah melanggar norma sosial ya pada daerah tersebut. Maka Anda akan diberi sanksi ya oleh tokoh masyarakat ya pada desa atau daerah tersebut. Ya. Kemudian tata kelakuan. Nah, tata kelakuan ini terkait dengan moral atau etik ya, etika. Contoh ya, dalam kehidupan ya, dalam keluarga ya, orang yang tua maka harus dihormati. Tetapi Anda melawan ya atau tidak menghormati dari orang yang lebih tua, maka Anda sudah ya melakukan ya terkait dengan pelanggaran moral ya terhadap yang Anda lakukan. Oleh sebab itu ya Anda akan dikenakan sanksi moral. Sanksi moral seperti apa? Anda akan beritahu, diceramahi ya oleh ya misalnya orang tua Anda. Nah itu ya ini terkait dengan tata kelakuan ya yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Ya ini terkait dengan norma-norma sosial. Ya selanjutnya adalah terkait dengan adat istiadat seperti tata kelakuan. Ya. Misalnya dengan sanksi yang lebih berat bila tidak dilakukan. Contoh, ya, dalam masyarakat, ya misalnya ini musim COVID-19 di dalam suatu daerah, kalau Anda akan masuk ke desa tersebut, ya maka Anda akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Contoh ya adat di sana itu ya terkait dengan itu. Contoh. Tetapi ya Anda langsung masuk ke daerah itu tidak melakukan ya misalnya cuci tangan dan seterusnya, maka Anda akan kena hukum adat di situ. Ya, misalnya selama 3 hari Anda ya di luar atau tinggal dalam gubuk yang sudah dibuat oleh masyarakat tersebut, tidak boleh masuk ke desa tersebut sebelum melewati ya hukum adat yang sudah diberlakukan. Nah itu. Ya. Jadi sanksi ini akan lebih berat ya jika Anda akan melanggar ya adat istiadat yang sudah dilakukan atau aturan yang sudah diaturkan oleh masyarakat setempat. Kemudian ya sanksi ini akan lebih berat bila tidak dilakukan ya. Kalau Anda tidak melakukan sanksi yang sudah disampaikan, mungkin ya berbulan-bulan atau selamanya Anda tidak boleh masuk ke desa tersebut. Nah ini adalah norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu, ya sebagai petugas kesehatan, hal-hal seperti ini memang harus kita perhatikan. Ya, jadi kita akan ya masuk ke daerah tersebut melakukan promosi kesehatan, ya terkait dengan norma-norma sosial itu memang harus kita pelajari terlebih dahulu. Ya, paling tidak kita akan melakukan promosi kesehatan itu sudah ada izinnya atau minta izin kepada kepala desa, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Nah itu, ya kalau sudah ada izinnya maka kita boleh melakukan promosi kesehatan. Oke, itu ya. Kemudian bentuk kelompok sosial. Ya, kalau bentuk kelompok sosial ini, ya, biasanya adanya kerumunan orang dalam bentuk kesatuan sosial secara informal. Ya, di sini tidak ada ikatan tertentu di antara anggota kelompok. Ya, mereka secara bersama-sama ya dalam satu kelompok sosial. Ya. Kemudian ya terkait dengan bentuk kelompok sosial ini adanya peranata sosial. Ya. Kalau peranata sosial ini ada kelompok sosial yang secara formal dengan tujuan ya tertentu dan terikat oleh aturan yang sudah disepakati secara bersama dengan tujuan akhirnya ya untuk mencapai tujuan secara bersama. Misalnya adanya yayasan, ini adalah merupakan kelompok secara formal ya, kelompok orang secara formal ya, ini merupakan bagian dari peranata sosial. Kemudian adanya LSM, nah itu ya itu juga sebagai peranata sosial atau kelompok secara formal ya.
Kemudian adanya desa, itu juga ya peranata sosial. Ya, kemudian kelurahan, kalau di perkotaan adanya kelurahan, itu juga sebagai peranata sosial. Kemudian adanya ormas, ya. Kemudian adanya orpol, ya, dan seterusnya. Jadi ya ini adalah contoh-contoh ya peranata sosial secara formal. Ya, jadi mereka ada izinnya, ya, ada aturannya, ada ya suatu keputusan dari lembaga terkait. Ya, mereka itu dibentuk berdasarkan aturan yang ada. Ya, itu. Nah, kemudian ya, kita juga mengetahui terkait dengan faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan. Ya, faktor sosialnya. Yang pertama, ada faktor sosial yang tidak dapat diubah ya terkait atau yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama adalah umur. Ya, tidak bisa Anda berubah umur Anda menjadi 8 tahun. Yang tadinya umur 20 tahun atau 19 tahun, Anda mau menjadi 8 tahun itu tidak bisa. Ya, maka tidak dapat diubah. Kemudian jenis kelamin ya juga tidak bisa. Ras atau suku bangsa juga tidak bisa. Ya, ini adalah yang tidak dapat diubah. Kemudian ada faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan yang bisa diubah. Ya, yang pertama pendidikan. Ya. Kemudian pekerjaan, kewarganegaraan. Ya. Misalnya menjadi warga negara Amerika Serikat silahkan, mau jadi warga negara Korea silahkan. Nah, itu. Ya, kemudian domisili ya, ini biasanya ya kalau dia pindah domisili ya maka ya kalau dia keluar negeri maka kewarganegaraannya juga berpindah. Tetapi dalam satu negara maka yang membedakannya itu adalah misalnya kecamatan atau desa. Nah, itu ya dalam satu negara bisa. Misalnya dia pindah antar provinsi dalam satu negara itu bisa juga ya. Itu. Nah, ini adalah faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan. Ada yang dapat diubah, ada yang tidak dapat diubah. Ya, itu. Oke, kita lanjut. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kemudian kita juga mempelajari terkait dengan kebudayaan. Ya. Kebudayaan dalam arti sempit itu merupakan sebagai hasil karya manusia yang menimbulkan rasa indah ataupun seni, misalnya nyanyian, lukisan, patung, tari-tarian dan seterusnya. Nah, ini dalam arti sempit. Ya. Dalam arti sempit, kebudayaan itu sebagai karya manusia. Misalnya ada yang suka nyanyi, ada yang suka mengarang lagu dengan suara yang merdu. Ya, nah ini merupakan karya manusia atau karya individu di bidang nyanyian. Kemudian ada yang melukis dengan hasil lukisannya itu ya bisa sampai ke internasional dan seterusnya. Namun juga ada yang bisa menari, ya ada yang membuat pahatan patung dan seterusnya. Nah, ini adalah sistem ya kebudayaan dalam arti sempit. Ya. Kemudian kita lihat sistem kebudayaan dalam arti luas. Contohnya, ya dari semua hasil budidaya dan karya manusia itu mencakup hasil cipta, hasil rasa dan karya manusia. Ya, misalnya cipta, ya dia mencipta lagu, kemudian ya digunakan atau dibeli oleh orang lain. Nah, itu ya Anda mendapat imbalan. Ya, dan Anda ya hasil karya Anda itu, hasil cipta Anda juga dipergunakan oleh orang lain secara legal. Nah, itu. Ya. Kemudian arti luas juga hasil budidaya atau akal manusia juga ya. Karya dari manusia itu dimanfaatkan oleh orang lain juga. Ya. Hasil karyanya itu sendiri.
Nah itu, ini adalah kebudayaan dalam arti sempit dan arti luas. Ya. Kalau dari arti sempit itu hasil karyanya itu hanya menimbulkan rasa indah gitu ya. Kita misalnya lukisan patung, oh nah, bagus sekali lukisannya itu. Nah itu arti sempit. Ya, kalau dia arti luas ya, hasil karya nyanyiannya itu, contohnya ya, kalau dia sempit nyanyiannya itu mendengarkan saja ya dengan suaranya merdu bagus sekali ya, maka dia itu menimbulkan rasa indah. Tetapi kalau nyanyinya lagunya itu dinyanyikan oleh kita dan banyak orang lain, nah itu sebagai arti kebudayaan yang luas. Nah itu ya. Oke, baik. Ya, kita lanjut. Kebudayaan dan perilaku. Ya. Terkait dengan kebudayaan dan perilaku, ya, maka hal yang harus kita ketahui adalah ada garis-garis pokok tentang kelakuan atau perilaku manusia itu sendiri. Ya. Di situ juga ada unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Ya. Contohnya, ya dalam penilaian perilaku kita mengetahui ada baik dan ada buruk, ya kan? Kemudian ada senang, ada yang tidak senang, ada yang sopan dan ada yang tidak sopan. Nah ini, ya, ini adalah menyangkut terkait dengan ya penilaian perilaku, ya pada perilaku seseorang. Ya. Kita menilai bahwa si A itu perilakunya sangat buruk sekali, ya. Tapi si C itu saya senang dengan dia, ya. Dan si D itu oh sopan sekali orangnya. Nah itu. Jadi ini adalah unsur-unsur yang terkait dengan penilaian perilaku. Ya, jadi kita bisa menilai. Ya. Begitu juga dalam melakukan promosi kesehatan, ya terkait promosi kesehatan di daerah 3T, kita juga bisa menilai perilaku mana masyarakat yang bisa menerima, mana yang tidak bisa menerima. Ya. Kemudian perlakuannya ada yang baik, ada yang buruk dengan petugas kesehatan, ada yang seperti itu. Ya. Kemudian ya, ada yang senang dan tidak senang, ada juga yang seperti itu. Ya. Kemudian ada yang sopan dan tidak sopan terhadap pelayanan kesehatan, ada juga yang seperti itu. Jadi itu adalah unsur-unsur terkait dengan perilaku ya manusia itu atau masyarakat. Jadi kita bisa menilai terkait dengan perilakunya itu. Ya. Kemudian ya terkait dengan unsur kebudayaan, ya ada unsur ya dalam kehidupan bermasyarakat itu khususnya di daerah 3T mereka ya mempunyai kepercayaan ya terkait dengan ya kebiasaan mereka itu ya. Kenapa? Karena sudah ada budaya mereka di dalam desa tersebut. Contohnya saja ya, contohnya ada upacara pada saat kelahiran. Ya, bukan upacara bendera ya. Ya, tapi upacara pada saat kelahiran. Ya, dengan berbagai macam ya peralatan yang sudah disiapkan. Ya, nah itu ya. Jadi ya mereka menerima kehadiran ya orang dalam kehidupan di dunia ini dengan ya adat atau kebudayaan yang sudah ada di daerah tersebut ya dengan sesajian yang sudah disiapkan ya atau dengan ya kelapa misalnya ya kan ada ya upacara atau adat kebiasaan. Nah ini ya contohnya adalah upacara pada saat kelahiran. Namun ya juga ada ya atau upacara pada saat kematian. Misalnya ya orang yang sudah meninggal tidak boleh dikuburkan ya pada saat hari itu juga. Misalnya 3 hari, 7 hari, nah itu baru boleh dikuburkan. Ada yang seperti itu. Itu adalah terkait dengan kebudayaan. Ya. Jadi kebudayaan dan perilaku itu pada masyarakat ya khususnya daerah 3T memang harus kita pelajari ya memang harus kita ketahui supaya apa
tujuan kita sebagai petugas kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik itu promosi kesehatan ya maupun dalam pencegahan penyakit pada masyarakat tersebut. Ya, jadi kebudayaan dan perilaku seperti itu memang harus kita ya ketahui ya supaya kita dalam memberikan pelayanan kesehatan itu bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Kemudian ya, kita juga mengetahui terkait dengan sifat hakikat kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi kebudayaan itu terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia itu sendiri. Ya. Ada kebudayaan itu ya yang secara kesehatan. Nah, yang secara kesehatan ini bisa membantu dalam penyembuhan penyakit. Ada yang seperti itu. Ya. Mereka melakukan pengobatan secara tradisional, ya. Setelah dilakukan pengobatan tradisional, ya, orang yang sakit bisa sembuh. Nah, ini adalah berkaitan dengan kesehatan, ya. Kebudayaan itu sendiri telah ada, ya, atau terlebih dahulu dari lahirnya generasi tertentu. Jadi kebudayaan itu memang sudah ada dari dulu, ya. Sebelum kita lahir ini juga sudah ada kebiasaan atau kebudayaan ya di dalam suatu daerah itu. Ya, jadi kebudayaan itu sistemnya turun temurun. Nah itu ya. Kemudian ya pada dasarnya kebudayaan itu juga diperlukan oleh manusia sebagai acuan dalam berperilaku. Ya, contohnya ya tidak boleh mandi ya di atas jam 7 malam. Itu adalah kebudayaan atau kebiasaan atau adat istiadat di daerah tersebut. Ya. Kita hubungkan dengan kesehatan. Pada dasarnya kalau kita mandi ya, mandi malam di atas jam 7 malam itu kalau terkait dengan kesehatan itu kan tidak bagus untuk kesehatan. Nah, jadi ini adalah suatu sifat hakikat kebudayaan yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat itu. Nah, ini yang berhubungan ya terkait dengan kesehatan. Nah, jadi hal-hal seperti ini ya harus kita dukung kalau kebiasaan atau adanya kebudayaan atau adanya adat istiadat di daerah tersebut. Nah, ini sebagai petugas kesehatan juga harus mendukung seperti ini. Ya, tuh. Kemudian ya terkait dengan kebudayaan ini juga ada aturan atau kewajiban yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh masyarakat tersebut. Ya, ada kebudayaan yang boleh dilakukan, ada yang kebudayaan tidak boleh dilakukan. Nah, ini sebagai norma atau etika mereka dalam kehidupan ya bersosial dan kebudayaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini terkait dengan di daerah 3T. Nah, hal-hal seperti ini sangat kental. Ya, sangat didalami oleh masyarakat, khususnya di masyarakat 3T. Ya, seperti itu. Ya. Ada juga ya kebudayaan atau ada istiadat masyarakat 3T. Jam 7 malam tidak boleh menerima tamu dari luar. Nah, itu. Ya. Misalnya petugas kesehatan ya baru tiba di daerah tersebut ya dengan menempuh perjalanan ya selama misalnya ya 8 jam dari perkotaan sampai ke desa tersebut, kemudian ya di daerah tersebut baru ya sampai pada jam 8 malam. Tetapi ada kebudayaan atau ada istiadat mereka itu dari jam 7 malam tidak boleh menerima tamu. Ya udah risikonya Anda ya tidur. Ya misalnya ya di samping rumah atau di depan rumah itu. Ya, besok paginya baru boleh Anda masuk ke rumah atau di wilayah desa tersebut. Nah, ini adalah ada istiadat atau kebudayaan yang ada di masyarakat ya terutama pada masyarakat di daerah 3T itu. Ya. Oke,
Oke, kemudian ya kita lanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, ini terkait dengan unsur-unsur kebudayaan. Kalau terkait dengan unsur-unsur kebudayaan ini, ya, maka hal-hal yang kita perhatikan adalah terkait dengan peralatan dan perlengkapan hidup. Misalnya pakaian, rumah, alat rumah tangga dan seterusnya. Ya, pakaian, misalnya kalau kita ke daerah X, ya, tidak boleh menggunakan pakaian yang sempit-sempit atau pakaiannya sentak yang ketat. Ya, itu tidak boleh. Nah, ini kebudayaan. Rumah, ya. Kalau kita melihat rumah ada yang modelnya itu bermacam-macam ya, apalagi daerah 3T itu. Ya, misalnya rumah panjang gitu ya. Ya, yang terbuat dari ya kulit, dindingnya kulit kayu dan seterusnya. Contohnya ya itu di rumah panjang inside itu. Nah, itu. Ya, jadi kehidupan mereka situ seperti itu. Ya. Kemudian ya terkait dengan alat rumah tangga. Nah, terkait dengan unsur kebudayaan, untuk minum mereka tidak boleh menggunakan bahan dari plastik atau dari kaca. Gelasnya itu contohnya. Tetapi mereka boleh menggunakan peralatan rumah tangga itu untuk makan dan minum dari misalnya dari kelapa yang sudah tua itu. Nah, ya atau minum air dari bambu. Nah, itu merupakan unsur-unsur kebudayaan pada masyarakat. Ya, itu. Ini adalah terkait dengan peralatan dan perlengkapan hidup masyarakat khususnya di daerah 3T. Tetapi ya ada juga yang sudah modern. Ya, menggunakan misalnya piring-piring keramik ya. Kemudian ya gelas-gelas kaca gitu ya. Ya, jadi ya unsur-unsur kebudayaan yang modern juga mereka pergunakan. Ya. Tetapi masih yang secara tradisional itu juga mereka tingkatkan. Ya, kenapa? Mereka tidak perlu beli. Ya, misalnya ya peralatan minum, gelas mereka terbuat dari bambu, ya. Sudah tua, kemudian sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Mereka ambil yang baru lagi, ya. Itu kan gratis. Ya, jadi peralatan dan perlengkapan hidup mereka itu sudah tersedia di alam bebas sana. Ya. Kemudian kita melihat mata pencarian hidup dan sistem ekonominya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka itu ya bersumber dari pertanian. Ya. Misalnya kalau daerah 3T, ya daerah perbukitan, maka mereka kehidupannya bertani. Ya, mata pencariannya itu ya setiap tahun itu aja yang mereka lakukan. Ya. Tetapi berbeda dengan masyarakat yang misalnya daerah 3T dalam kepulauan. Ya. Misalnya mereka berdekatan dengan laut, maka kehidupan mereka adalah nelayan, mencari ikan. Nah, itu. Jadi, ya, kita juga harus mengetahui unsur-unsur terkait dengan kebudayaan mereka pada mata pencarian hidup dan sistem ekonomi mereka. Ya, itu. Ya. Kemudian kita juga akan melihat sistem kemasyarakatan. Ya, sistem kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat, ya, terutama daerah 3T, maka kita harus mengetahui organisasi kemasyarakatan yang ada. Supaya apa? Dengan tujuan kita melakukan promosi kesehatan di daerah 3T itu, kita mengetahui unsur-unsur masyarakat itu mana yang paling dituai atau yang dihormati pada daerah tersebut. Maka ya kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada yang dihormati di situ atau kepada yang dituai oleh masyarakat tersebut. Ya, kita minta izin kepada masyarakat tersebut. Nah, itu. Ya. Kalau sudah ada izinnya, boleh kita melakukan ya terkait dengan promosi kesehatan. Ya. Tuh. Kemudian bahasa. Nah, ini ya. Ini merupakan suatu tantangan dan kendala kita dalam melakukan
promosi kesehatan ya khususnya di daerah 3T. Ya. Bahasa itu merupakan tantangan kita. Kalau kita tidak bisa berbahasa daerah tersebut, maka kita melakukan promosi kesehatan itu ya membawa petugas yang pernah bertugas di situ. Ya karena petugas yang sudah lama itu mengetahui terkait dengan bahasa mereka. Ya, itu. Kalau petugas kesehatan yang lama tidak bisa mengetahui, tidak bisa berbahasa setempat, maka kita ya membawa misalnya kepala desa. Ya, kalau kepala desa ya sudah bisa bahasa Indonesia. Ya, ataupun kader kesehatan. Ya, jadi kita minta didampingi oleh orang-orang seperti kader kesehatan, ya, kepala desa, dusun dan seterusnya. Supaya apa? Ya, tujuan dalam memberikan promosi kesehatan pada masyarakat yang berbeda bahasanya dengan kita, ya, atau tidak mengetahui bahasa Indonesia. Jadi, ya, kader dan kepala desa tersebut bisa membantu atau menyampaikan, ya, terkait dengan ya tujuan promosi kesehatan ya yang kita jelaskan. Ya, sebagai penterjemah bahasa kita. Nah, itu. Ya, jadi mereka apa yang kita sampaikan itu bisa diterima, ya bisa dipahami. Nah itu, maka kita harus membawa kader kesehatan untuk mendampingi dalam penyampaian promosi kesehatan. Ya. Nah kemudian, ya kesenian, ya ini terkait dengan ya kesenian yang mereka ya kuasai, yang mereka misalnya mereka seni rupa, seni tari, pahat dan seterusnya, bisa menari, bisa nyanyi, boleh. Ya, kita lakukan. Melalui pendekatan promosi juga boleh. Ya, dalam ilmu kesenian itu juga boleh. Ya, misalnya seni pahat. Ya, kita minta tolong gambarkan ya terkait dengan tempat pembuangan sampah. Nah, itu. Jadi seorang seni yang dalam desa tersebut juga bisa, oh ini tempat sampah yang baik, nanti buat gambar desanya, letaknya di mana, minta tolong dibuatkan. Ya. Jadi dalam seni juga bisa membantu dalam promosi kesehatan. Nah, itu. Kemudian ya, kita akan melihat terkait dengan sistem pengetahuan. Nah, ya, rata-rata mereka tidak mempunyai atau belum mempunyai pendidikan yang tinggi. Ya. Ada yang tamat SD, ada yang tidak tamat SD, ada yang tamat SMP, ada juga yang tidak tamat SMP maupun pada SMA dan perguruan tinggi. Ataupun ada masyarakatnya tidak sekolah sama sekali. Kalau yang nenek-nenek umur yang 70-an tahun ke atas, 80 tahun ke atas ya tidak ada mereka ya sekolah. Oleh sebab itu, ya, sistem pengetahuan mereka juga terkait dengan kesehatan juga rendah. Ya, maka sebagai petugas kesehatan itu harus membantu. Ya, dalam arti apa? Ya, di bidang kesehatan supaya apa? Ilmu pengetahuan mereka terkait dengan kesehatan itu meningkat. Ya, melalui promosi kesehatan yang sudah kita sampaikan. Jadi unsur-unsur kebudayaan ini merupakan suatu tantangan sebagai petugas kesehatan. Nah, itu. Ya. Kemudian sistem kepercayaan. Ya. Kepercayaan di sana itu ya mereka biasanya kalau satu daerah itu atau satu desa itu sama sistem kepercayaannya. Ya, ada kepercayaan tidak boleh makanan tertentu. Nah, oleh sebab itu, ya, dalam promosi kesehatan, ya, Bapak Ibu boleh makan inilah untuk kesehatan ini, untuk meningkatkan ini. Tetapi sistem kerjaan mereka itu tidak boleh makan itu. Oleh sebab itu, ya, dalam melakukan promosi kesehatan pada daerah 3T, unsur-unsur kebudayaan atau pantangan pada mereka itu juga harus kita ketahui. Ya, supaya dalam menyampaikan promosi kesehatan pada saat yang sudah ditentukan, yang sudah dijadwalkan, ya kendala-kendala itu dapat kita kurangi. Ya, jangan kita paksakan. Mereka tidak boleh makan buah anggur misalnya.
Ini contoh ya. Tetapi kita anjurkan, Anda makan buah anggur, tetapi mereka di sana tidak boleh, ya salah. Ya. Kenapa? Ya, mereka untuk mencari buah anggur aja tidak ada di sana. Ya, untuk membeli ke kotanya dengan ya, untuk mencapai ke kota itu misalnya 8 jam atau 10 jam, hanya bisa dilewati perahu dengan jalurnya itu air. Nah, itu merupakan suatu tantangan juga. Ya. Jadi unsur-unsur kebudayaan dalam sistem kepercayaan itu juga ya harus kita ketahui. Ya. Oke, kita lanjut ya. Sebentar lagi akan habis ya. Akan selesai materinya. Sabar ya. Kemudian pengaruh kebudayaan terhadap kesehatan. Ya. Terkait dengan tradisi ya. Ada di dalam sistem kebudayaan terutama pada daerah 3T itu, bayi sebelum 40 hari tidak boleh dibawa keluar rumah. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi itu adalah tradisi ya terkait dengan kebudayaan pada masyarakat di daerah 3T. Kemudian ibu hamil tidak boleh makan ikan. Ada yang seperti itu. Ya. Itu adalah tradisi atau pengaruh kebudayaan ya pada masyarakat di daerah 3T. Ya. Kemudian ada kebiasaan ya sikat gigi pada waktu mandi saja. Ada yang seperti itu. Tetapi dalam segi kesehatan ya kalau Anda sudah makan sikat gigi boleh saja. Sah-sah saja. Nah, ini adalah pengaruh terhadap ya pengaruh kebudayaan terhadap kesehatan. Kemudian kebiasaan mereka misalnya minum air mentah yang belum dimasak. Ya, tetapi dari segi kesehatan itu sangat berpengaruh. Ya, kita tidak tahu kandungannya di situ apa saja. Ya, yang amannya ya harus dimasak dulu. Ya, itu sampai mendidih airnya. Ya, jadi ini adalah terkait dengan tradisi kebiasaan ya yang berpengaruh ya terhadap kesehatan. Kemudian kita lihat nilai atau norma. Makan sambil bercanda. Nah, itu. Ini juga berpengaruh kebudayaan terhadap kesehatan. Ya, jangan sampai nanti Anda bercanda pada saat makan, lama-kelamaan nanti Anda ya keselak. Nah, ini. Ya, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian ada nilai norma ya, mandi dan BAB di kali. Ya, mandi di situ, buang air besar di situ. Nah, ini berpengaruh juga terhadap kesehatan. Ya, kenapa? Di daerah terpencil itu, ya, WC ya itu tidak tersedia. Tadi sudah saya sampaikan pada awal, ya, sebagai petugas kesehatan dalam melakukan promosi kesehatan, ya, terutama terkait dengan pencegahan stop buang air besar sembarangan, ya, kita menyampaikan promosinya, tapi sarananya tidak ada, bagaimana? Nah, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Ya. Oleh sebab itu sebagai petugas kesehatan membantu. Ya, tadi saya sudah sampaikan ada teman saya yang bertugas di Kepuasulu itu, ya di rumah tangga itu dia bantu gali ya tempat pembuangan ya akhir dari ya air besar dan air kecil itu bantu dia bersama dengan masyarakat tersebut. Nah, itu sebagai wujud ya supaya ya kesehatan mereka itu memang betul-betul ya bisa berubah. Tuh. Ya. Kemudian ada sifatnya fatalisme. Ya. Kalau sifat fatalisme ini hanya menyerah pada takdir, tapi tidak mau berusaha. Ya. Kemudian dia hanya anak titipan Tuhan. Ya, kalau sudah sakit ya udah dibiarkan. Kalau dia sehat-sehat syukur. Nah, itu salah. Hanya sifat fatalisme itu namanya. Ya, kalau dia sakit ya kita harus melakukan ya pengobatan supaya sembuh, supaya terbebas dari sakit itu. Jadi ya hal-hal terkait dengan tradisi, kebiasaan, nilai ataupun norma atau sifat fatalisme ini ya
pada dasarnya ya berpengaruh terhadap kesehatan. Oleh sebab itu, sebagai petugas kesehatan ya kita benar-benar ya melakukan hal-hal yang positif kepada masyarakat supaya mereka ya dari sistem kebudayaan yang jelek tadi yang bertentangan dengan kesehatan harus merubah ke kesehatan yang lebih baik. Nah itu ya baik dari tradisi, kebiasaan, nilai maupun sifat fatalisme. Nah ini. Ya. Kemudian ya ini sudah kesimpulan ya. Oke. Sebelum kesimpulan ada pertanyaan enggak? Halo. Iya, Sudah Pak. paham. Sudah. Oke, kesimpulannya adalah ya, pendekatan sosial budaya dalam melakukan promosi daerah 3T daerah 3T itu perlu diperhatikan. Yang kedua, ya, seorang tenaga promosi kesehatan harus mengetahui situasi sosial budaya masyarakat 3T. Nah, ini adalah kesimpulan pada materi kita ya terkait ya dengan pendekatan sosial budaya pada masyarakat di daerah 3T. Ya. Ini adalah sebagai tantangan seorang petugas yang bertugas di daerah 3T. Jangan sampai nanti sudah selesai kuliah di Stikes ya Anda ditugaskan ya ke daerah 3T dengan SK dari Pemda setempat tapi Anda tolak. Ya, oleh sebab itu, ya sebagai seorang petugas kesehatan, dimanapun tempatnya ditugaskan, Anda harus siap. Itu ya. Oke, baik ya pada hari ini, pada pagi hari ini materi kita terkait dengan pendekatan sosial budaya sudah selesai. Ya, kalau ada pertanyaan saya kasih waktu ya sebelum saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Pak, kalau remedial tuntas gimana, Pak? Oh, kira saya mau bertanya materi. Oke. Nggak tuntas lagi, Pak. Kenapa nggak tuntas? Harus tuntas. Ya sih Pak. tuntas. Kita lihat nanti kalau ada waktu lagi ya remedial lagi. Kenapa saya itu memberi waktu ya memberi ruang kepada kalian. Kalian kan sudah semester 5. Ya waktu kalian untuk mencari nilai itu kan sudah tidak ada waktu lagi. Ya, kalau kalian nilainya C atau D ngulang kan kasihan kaliannya. Kalau saya ya tidak masalah. Oleh sebab itu saya mengantisipasi yang nilainya di bawah 70, saya kasih waktu lagi untuk remedial yang ketiga. Ya kan? Pak. Ya, jadi Ya, pergunakan waktu, belajar yang baik, ingat menjawab soalnya itu lihat kasusnya dan lihat pertanyaannya itu udah intinya itu. Jangan Anda copy paste jawaban dari temannya, nggak ada itu. Kenapa? Sistem soalnya kan acak. Nah itu. Ya. Nomor 1 dengan kawan Anda yang sebelah nomor 1 ya berbeda soalnya. Begitu juga nomor yang seterusnya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, Abang Hergawan apa ya, Pak? Kamu udah masuk Absennya. ya? Belum ya? Jaringan, Pak. Oh ya, hadir aja ya. Kan udah masuk tuh. Terus siapa lagi yang belum? Eki udah tadi ya hadir ya, Eki ada. Berapa? Terus siapa lagi yang belum? Oke, udah hadir semuanya. Oke ya. Nah ini ya yang belum mengerjakan UTS silahkan nanti melalui sipennya Utami silahkan konfirmasi ke saya hari dan tanggalnya nanti saya ya setting ya untuk remedial yang ketiganya. Baik, Pak. Ya. Ada pertanyaan terkait materi? Kalau tidak ada saya akhiri saja. Baik, Pak.
Nggak ada ya. Oke, baik ya. Pada pertemuan pagi hari ini terkait dengan cara pendekatan sosial budaya pada masyarakat di daerah 3T, ya sudah kita pelajari secara bersama-sama. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, ya. Dan jangan lupa pelajari materi yang sudah saya kasih, yang sudah saya upload. Materi sudah saya upload ya, silahkan di-download. Ya, untuk hari ini tidak ada penugasan individu. Silahkan baca materinya. Ya, akhir kata saya ucapkan selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Yang Siang, Pak. Pak.